yang sampaikan kebenaran. Semua angkat tangannya. Allah Sallu ala Nabi. Makanya sebelum kita bantu saudara kita jihad bin nafas berangkat ke Wamenah, maka kita bantu dulu dengan harta saudara. Setuju? Mereka yang saat ini di Wamenah, mereka di pengungsian, mereka sulit, banyak yang hidup makan aja susah saudara. Kita bantu mereka dengan harta sebelum kita bantu dengan jiwa. Setuju? Kalau sudah waktunya kira-kira ada panggilan untuk jihad belah saudara kita perang lawan orang-orang kafir, kira-kira siap berangkat atau tidak? Orang kompat siap berangkat atau tidak? Siap berangkat atau tidak? Sebelum kita jihad pakai jiwa, jihad dulu pakai harta. Nanti di akhir pas baca sholawat ada yang keliling. Mana panitia? Sohibul majelis. Bisa ada panitia yang keliling nanti? Panitia, tapi hati-hati jangan salah masukin, nanti bukan panitia penyusup. Nanti ada panitia yang keliling, kita bantu saudara-saudara kita yang di Wamenah Papua, insya nanti di akhir pada saat sholawatan. Itu yang kedua saudara. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jadi pondasi kedua yang diletakkan oleh Nabi adalah persaudaraan sesama Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga saudara, pondasi ketiga yang diletakkan oleh Nabi, ibadallah, yang ketiga adalah kitabatu wathiqatin bainal muslimina wa ghairihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sampai di Madinah, Rasulullah menulis wathiqah. Jadi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun masjid, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan di antara umat Islam, pondasi ketiga yang diletakkan oleh Nabi untuk membangun bangunan negara Islam, pondasi ketiga adalah kitabatul wathiqah, atau yang dikenal dengan Sahifah Madinah, piagam Madinah saudara. Kata Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti di dalam kitabnya Fiqh Sirah, kalau di zaman sekarang ini cocoknya diistilahkan dengan dustur. Dustur itu bahasa Indonesianya konstitusi. Artinya apa? Ketika Nabi sampai ke Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menyusun poin-poin konstitusi dasar bernegara masyarakat Madinah untuk dijadikan patokan bersama pada saat itu saudara. Saya nggak mau baca poinnya satu persatu ibadallah karena banyak panjang. Kalau yang mau baca silahkan buka musnadnya Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu taala anhu warḍah. Di situ disebutkan secara perinci apa saja poin-poin piagam Madinah saudara. Tapi pada kesempatan ini setidaknya ada dua hikmah yang bisa kita petik. Kenapa begitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di Madinah, Nabi langsung buat piagam Madinah sebagai konstitusi dasar negara, acuan bersama saudara. Yang pertama, kadang-kadang banyak yang suka mengatakan, kalian Islam gak usah ikut-ikutan bernegara, kalian Islam gak usah ikut-ikutan berpolitik, orang Islam di masjid saja, orang Islam dibaca Quran saja, orang Islam di pesantren saja. Islam gak usah dibawa-bawa ke negara, gak usah bawa-bawa agama ke negara. Saya mau tanya, kira-kira yang bisa ngomong seperti itu biasanya ada atau tidak? Banyak. Orang kompak ada atau tidak? Banyak. Orang kencang ada atau tidak? Banyak. Kalau ada jawab atau jangan? Jawab. Jawab atau jangan? Kapan jawabnya? Cebong. Lanjut. Masih semangat? Betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Saudara, andai kata Islam tidak mengenal politik, maka nggak mungkin Rasulullah SAW begitu sampai di Madinah langsung buat konstitusi Madinah, saudara. Nggak mungkin. Ini bukan urusan gampang. Waktu itu negara-negara belum kenal yang namanya konstitusi seperti itu. Tapi Nabi sudah susun dengan rinci, dengan detail, dengan sistematis, dengan sempurna. Bahkan sampai sekarang, sampai yaumil qiyamah, nggak ada konstitusi yang sempurna seperti konstitusinya Sayyidina Muhammad. Artinya apa? Islam itu syamil kamil. Islam itu agama yang sempurna, agama yang ngurusin semua aspek. Maaf saudara, kalau urusan istinja saja, kalau bahasa Betawinya urusan cebok, kalau urusan cebok
saja diatur oleh Islam, urusan keluar masuk kamar mandi saja diatur oleh Islam, apalagi urusan yang berkaitan dengan ratusan juta orang, saudara. Mustahil Islam mengabaikan urusan negara. Saudara, Islam mencakup semua aspek kehidupan manusia, mulai dari yang paling kecil sampai urusan negara. Karenanya begitu sampai di Madinah, Rasulullah langsung susun konstitusi Madinah, saudara. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau kata Kiai Syukron Ma'mun, itu ulama-ulama, kiai-kiai yang mengatakan atau tokoh-tokoh yang mengatakan Islam gak usah ikut-ikutan politik, Islam gak usah ikut-ikutan ngurus negara, itu company, saudara. Cebong. Tahu company? Tahu company? Penjajah, saudara. Kenapa? Karena dia pengen acak-acak negara. Kalau orang baik gak mau turun, maka yang ambil alih orang-orang jahat, orang-orang yang gak peduli dengan syariat, orang-orang yang gak takut Allah. Saya setuju, saudara. Yang namanya politik praktis nggak boleh. Politik dengan tujuan dukung-mendukung dengan tujuan dapat uang, dapat jabatan, dapat wajah, dapat reputasi. Saya setuju nggak boleh memanfaatkan Islam untuk itu semua, saudara. Akan tetapi memanfaatkan politik untuk perjuangkan Islam, maka itu sebuah keniscayaan agar tidak dirampas oleh orang-orang kafir, orang-orang munafik. Kalau umat Islam tidak peduli politik, maka bajingan-bajingan yang akan masuk, saudara. Orang-orang jahat yang akan masuk. Kalau orang-orang jahat yang akan masuk, saudara, Masya Allah, jangan salah. Tahu-tahu muncul peraturan LGBT diperbolehkan. Nah, kalau udah LGBT diperbolehkan kacau. Nanti akhirnya di Pasuruan, di Malang banyak yang siangnya tono, malamnya tini, saudara. Kira-kira kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Bisa. Kalau mayoritas DPR menghendaki, bisa, saudara. Dengan mudah mereka bisa buat. Kalau orang-orang jahat yang megang, dengan mudah mereka bisa bikin undang-undang yang bolehkan minuman keras. Dengan mudah mereka bisa bikin undang-undang yang bolehkan zina. Dengan mudah mereka bisa bikin undang-undang yang akan memberangus aktivis-aktivis Islam. Maka saya mau tanya, kalau begitu, kalau umat Islam nggak peduli politik, bahaya atau tidak? Orang kencang, bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Umat Islam siap bersatu, siap satukan barisan, siap satukan tujuan. Takbir. Itu hikmah yang pertama, saudara. Kemudian hikmah yang kedua, kenapa Rasulullah SAW tugas piagam Madinah ketika sampai di Madinah? Ada satu poin dalam piagam Madinah yang begitu menarik. Ada satu poin yang penting dalam piagam Madinah. Kalau nggak salah poin nomor 12 atau 13, saudara. Au kama qala kullu ma hadatha baina ahli hadhihi as-sahifah